Anda kembali di One on One pemirsa bersama saya Maria Segaf dan masih setia bersama kami juga di sini ada Menteri Kebudayaan Indonesia Bapak Fadlizon. Bapak Fadlizon, kita ingin membahas apa capaian dari kementerian Anda, kementerian baru yang kemudian PR-nya cukup banyak kan banyak, itu dia. Kita coba bahas satu persatu, termasuk juga repatriasi benda budaya yang saat ini Anda gadang-gadang sebagai salah satu pencapaian program prioritas Anda. Sejauh ini sudah seperti apa? Iya. Jadi begitu saya diberi amanah sebagai menteri, saya juga membuat tentu struktur organisasi ya. Tadi baru satu Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. Nah yang kedua ini Direktorat Jenderal Diplomasi Kebudayaan, Promosi dan Kerjasama. Di samping yang pemanfaatan, pengembangan dan pembinaan kebudayaan. Nah di Direktorat Diplomasi Kebudayaan ini adalah yang disebut tim repatriasi. Kita buat tim repatriasi yang secara cukup agresif gitu ya, melakukan kontak komunikasi dengan berbagai pihak. Tapi upaya repatriasi ini sebenarnya sudah dijalankan sejak awal kita merdeka, dulu oleh Muhammad Yamin. Kemudian kita kontak dengan Belanda, namanya Committee on Colonial Collection, CCC, dan juga beberapa pihak lain dengan India, dengan Jerman, dengan Inggris. Nah, beberapa yang mulai kelihatan menghasilkan. Terakhir yang koleksi Dubois. Dubois ini adalah penemu The Java Man, manusia Jawa Purba yang pertama. Yaitu tahun 1891 kurang lebih. Ini temuan di Trinil dulu, Pithecanthropus erectus. Nah, ini temuan yang paling luar biasa, dan memang Dubois membawa koleksi ini sudah 130-an tahun lalu. Nah, kita minta koleksi itu dari Museum Naturalis. Beberapa kali waktu itu mereka belum bersedia untuk memberikan. Pada bulan April 2025, bulan Mei kita bertemu lagi dengan CCC, mereka datang ke sini. Bulan Juni saya bertemu dengan Menteri Kebudayaan Belanda waktu itu. Waktu itu ya dia mengatakan kalau bukan milik kami ya akan kita kembalikan. Baru September mereka akhirnya bersedia untuk mengembalikan. Ketika juga kunjungan Pak Prabowo bertemu dengan Raja dan Ratu Belanda ketika itu, dan kita mendapatkan koleksi sekitar 28.131 fosil yang dibawa oleh Dubois plus 25% yang belum teridentifikasi. Kita juga meminta semua benda-benda budaya, benda-benda bersejarah dari pahlawan-pahlawan nasional kita, kerisnya Teku Umar, kerisnya Diponegoro, kerisnya perang-perang di Bali dan Lombok, ya, dan juga banyak koleksi etnografi yang ada di Volkenkunde Museum, Tropen Museum, dan berbagai museum yang ada di Belanda untuk dikembalikan. Ini semua ada yang sudah, ada yang dalam proses. Ya, karena kalau kita lihat kan luar biasa sekali sebenarnya kebudayaan Indonesia ini dihargai bahkan diapresiasi oleh wajah global begitu. Tapi Anda melihat tidak sih bagaimana ya apresiasi antusiasme dari masyarakat Indonesia sendiri, Pak Menteri? Saya kira kita harus promosikan. Kita harus buat narasi-narasinya. Saya yakin orang Indonesia sangat cinta dengan budaya kita. Asal kita tentu berikan narasinya dan akses kepada artefaknya gitu. Jadi bukan hanya sekedar artefak yang diam, tapi harus direspon, ada semacam conversation tentang artefak itu. Nah inilah yang kita buat termasuk di Museum Nasional ya. Di Museum Nasional itu beberapa kali kita buat pameran temporer, itu yang datang luar biasa. Rekor pengunjung itu bisa satu hari itu 12.750 pengunjung sehari. Dan itu juga berbayar gitu ya. Jadi kita ingin menjadikan museum ini juga tadi nyambung dengan yang tadi itu ekonomi budaya, industri budaya. Bayangkan kalau kita lihat di negara-negara lain ya, museum seperti MoMA, seperti Tate Modern ya, dan Guggenheim dan banyak lagi, atau di Louvre ya, museum-museum itu orang antri bisa berjam-jam dulu. Sekarang dengan teknologi digital orang bisa jadi. Tapi minatnya luar biasa besar gitu. Anda melihat itu bisa dilakukan di tanah air? Sangat bisa. Ya buktinya itu. Museum Nasional aja pengunjungnya bisa sampai 12.750 itu rekornya.
Ya, kita ingin kalau bisa tahun depan itu 20.000 dan memang museum-museum itu harus menarik. Itu dia, Ya, Pak. harus. Banyak yang kemudian berkomentar, mungkin mohon maaf nih Bukan ya, kayak gudang gitu loh. Itu dia, data yang kami dapatkan di lapangan. Minat mengunjungi museum memang beberapa tahun terakhir nampak menurun. Tapi Karena sekarang itu tadi. rekor kita dalam setahun ini pengunjung museum 3,5 juta kok. Ya, artinya ada Anda peningkatan. genjot betul itu? Saya genjot. Orang datang ke museum. Mudah-mudahan nanti dengan kerjasama dengan Dikdasmen, dengan kementerian dan lembaga lain supaya bisa kita harapkan bisa berkali lipat kunjungan ke museum bisa lebih dari 3,5 juta gitu. Iya, kami juga ingin kemudian melalui Anda begitu sebagai Menteri Kebudayaan mengenjot juga rasa kepemilikan budaya dari masyarakat Indonesia, karena kita tahu betul nampaknya tidak hanya 1-2 kali gitu ya kebudayaan Indonesia kemudian diklaim oleh negara-negara tetangga gitu, termasuk yang terakhir pacu jalur yang sempat viral kemarin. Iya. Pak Menteri. Ya, sebenarnya ini adalah ada shared culture gitu ya. Ya, kitalah sebenarnya pusatnya. Saya di mana-mana mengatakan Indonesia ini selain kaya, kita ini juga mungkin peradaban paling tua di dunia. Kalau saya sih beranikan yakin kita peradaban paling tua di dunia. Kenapa? Karena temuan dari Pithecanthropus erectus atau Homo erectus itu 60% yang ada di planet bumi ini ditemukan di Indonesia. Selain itu lukisan-lukisan purba yang ada di Maros Pangkep itu udah dites dengan uranium series itu umurnya sampai 51.200 tahun. Ada yang mungkin sebentar lagi diumumkan 60.000 tahun di Sulawesi. Ada juga di Kalimantan, di Sangkurilang itu ada sekitar 2.500 lukisan di gua-gua purba yang disebut sebagai cave painting atau rock art gitu ya. Di Sumatera juga ada, di Sumatera Barat ada yang di carving di gua-gua itu, ada di Papua, di Raja Ampat, di Teluk Kabui, di Kaimana, di berbagai tempat. Jadi luar biasa. Perancis punya mungkin satu atau beberapa itu dia treasure benar. Umurnya cuma 17 ribuan tahun. Kita 51 ribuan tahun yang tertua. Jadi kita ini memang peradaban yang, dan salah satu teorinya bukan out of Africa. Sekarang ini mereka mengatakan nih manusia itu dari Afrika kemudian jalan ke Asia. Tapi bukti-bukti arkeologis bisa juga mengatakan out of Asia, bahkan out of Nusantara, out of Indonesia. Ya, iya. ya. Dari kitalah kemudian mereka beremigrasi ke Pasifik, ke Afrika. Karena di gua-gua purba itu sudah ada gambar perahu yang umurnya, gambar-gambar perahu itu sudah ribuan tahun. Bahkan perahu, artefak perahu tertua di dunia, ya yang ada yang dari kayu itu dari Maluku. Umurnya 10.000 tahun. Baru tahu itu ya, sedang ada dipamerkan di Osaka. Saya baru pulang dari Osaka. Setelah melihat pameran Osaka Expo, saya mampir ke Museum Etnologi. Umurnya 10.000 tahun. Itu perahu dari Maluku. Di dunia tertua yang ditemukan yang dari kayu. Ini identitas bangsa kita loh. Oh iya. Jadi kita ini bangsa yang tua, bangsa yang paling tua mungkin di dunia. Bagaimana Anda menggaungkan hal ini? Ini mungkin tidak banyak, apalagi anak-anak muda yang tahu akan hal ini, Pak Menteri. Ya justru itulah kita promosikan. Kita tampilkan dalam berbagai macam forum, dalam berbagai media, bahwa kita ini adalah kebudayaan atau peradaban yang tertua di dunia. Itu dia, karena tidak hanya menjadi identitas budaya saja, tapi seperti yang Anda sampaikan tadi, bagaimana kemudian membuat ini sebagai potensi ekonomi, Pak Menteri. Iya. Ini tugas Anda juga, PR yang cukup besar. Ya, misalnya tadi untuk manusia purba, kita punya pusatnya itu di Sangiran. Di Sangiran itu, di daerah Sragen, Karanganyar ada satu di Dayu itu. Kita melihat di Sangiran itu tidak ada di tempat lain. Penampakan dari lapisan-lapisan bumi seperti Kabuh Formation, ada Kalibeng dan lain-lain yang umurnya tuh sampai jutaan tahun, gitu ya. Dan di situ ditemukan fosil-fosil manusia purba yang banyak, termasuk binatang-binatang purba, Bubalus paleokarabau, kerbau. Ada Stegodon trigonocephalus yang gajah Jawa purba yang tingginya bisa sampai 5 meter, gadingnya bisa sampai 4 meter. Kita juga ada dulu kuda Nil. Ada kuda Nil di Jawa dan lain-lain. Jadi banyak.
Jadi itu yang masa lalu. Tapi sekarang kita juga tentu konsentrasi dengan masa kini, dengan film, dengan musik, dengan seni pertunjukan. Film kita juga luar biasa. Sekarang film ini sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya. Produksi film kita lebih dari 200. Sampai hari ini penonton film kita itu lebih dari 70 juta, ya. Dan ini sangat bagus. Itu kan juga menjadi salah satu cara untuk mengenalkan budaya kita, Iya, kan? dan salah satu film animasi kita, Jumbo. Jumbo itu penontonnya sekitar 11 juta. Mungkin mudah-mudahan akan lebih terus. Diputar ulang di puluhan negara. Iya, diputar di berbagai tempat dan itu ekonomi budaya. Menguntungkan bagi investor-investornya juga. Dan ini film animasi untuk pertama kali. Dan kita masih beruntung masyarakat kita masih nonton ke bioskop. Kalau yang lain-lain sudah pakai OTT ya, over the top. Digital. Nah, kita masyarakat kita masih menonton dan ini ekosistem yang bagus untuk film, membangun industri film dan ini berkontribusi bagi ekonomi kita luar biasa gitu. Iya, itu dan dia. kita juga peserta sinias-sinias kita banyak berprestasi di Cannes Film Festival, kemarin di Busan Film Festival, di Rotterdam Film Festival, hampir tiap bulan ada International Film Festival dan selalu kita berprestasi para sinias kita tuh jadi luar biasa. Nah, Kementerian Kebudayaan ini memfasilitasi, mendukung itu film. Musik juga demikian, baru saja kita menyelesaikan konferensi musik Indonesia minggu lalu dan kita ingin membangun ekosistem musik yang bagus. Sastra juga demikian. Membangun ekosistem musik yang bagus termasuk juga support apa yang kemudian akan diberikan oleh Kementerian Kebudayaan kepada para senior film nasional. Sesaat lagi dijawab Menteri, kami jeda dulu.